Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kompetensi dasar yang akan kita lalui hari ini adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Selanjutnya, pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Perhatikan, ini adalah gambar pembakaran kayu, di mana kayu ini akan terbakar menjadi arang. Apakah arang akan bisa kembali lagi menjadi kayu setelah terbakar? Kemudian selanjutnya kita lihat ini di alam biasa terjadi, yaitu reaksi perkaratan. Nah, reaksi perkaratan ini menghasilkan karat, besinya jadi karat. Apakah karat yang sudah dihasilkan bisa kembali lagi menjadi besi? Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat ada gambar tentang air yang dipanaskan menjadi uap, ya. Air atau penguapan air itu kita sudah tahu bahwa setelah air menguap, kalau dalam wadah tertutup, maka uap yang dihasilkan bisa kembali lagi menjadi air atau mengembun. Nah, perhatikan apa perbedaan dari pembakaran perkaratan dibandingkan dengan reaksi penguapan air atau reaksi pengembunan air. Setelah kalian memahami perbedaan reaksi perkaratan dengan penguapan air, nah kita akan meninjau tentang penguapan air, di mana kita sudah paham bahwa kalau air menguap di dalam ruang tertutup, maka pada saat itu bisa uap air itu bisa kembali lagi menjadi embun atau jadi air. Nah, kemudian kalau masih dipanaskan, air tersebut masih bisa lagi menjadi uap, dan begitu pun seterusnya, uap air bisa kembali lagi menjadi air. Nah, keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan, maka ini disebut kesetimbangan dinamis. Maka setelah kita memperhatikan contoh yang tadi, kita akan mengenal di alam ini berarti dua jenis reaksi, yaitu reaksi satu arah seperti halnya reaksi perkaratan dan reaksi pembakaran kayu, karena pada saat setelah kayu dibakar menjadi arang atau menjadi menjadi arang, maka arang tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi kayu, ya, seperti semula. Maka itu termasuk ke dalam reaksi searah, reaksi irreversible. Dan selanjutnya, kalau penguapan air tadi itu merupakan analogi dari reaksi dua arah atau reaksi reversible. Jika reaktan A direaksikan dengan reaktan B, kemudian bisa menghasilkan reaktan C dan D, kemudian reaktan C dan D menghasilkan produk C dan D ini, kemudian C dan D ini bisa terurai kembali menjadi reaktan A dan B, dan seterusnya A dan B jadi produk C dan D. Dianalogikan reaksi kesetimbangan kimia seperti halnya dua buah tangki air atau akuarium yang dihubungkan oleh
jembatan penghubung ya. Pada kedua kolam wadah air ini itu terlihat airnya seimbang. Kalau kita masukkan air dari sisi kanan, maka tentunya akan menggeser air yang ada di dalamnya ke arah kiri. Atau sebaliknya, kalau kita masukkan air dari sebelah arah kiri, berarti air yang ada di dalam kesetimbangan ini akan bergeser ke arah kanan. Itu analogi untuk kesetimbangan kimia. Nah, di reaktan, kalau di kesetimbangan kimia, ini sebelah kiri ibaratnya reaktan, sebelah kanan ibaratnya produk. Jadi kalau ditambahkan konsentrasi zat di reaktan, nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Dan sebaliknya, kalau ditambahkan konsentrasi dari arah produk, nanti akan kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Nah, ciri-ciri keadaan yang setimbang atau ciri-ciri kesetimbangan kimia. 1. Reaksi berlangsung dalam dua arah yang berlawanan. 2. Tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan mikroskopis tetap terjadi. Selanjutnya, ciri keadaan setimbang yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dan kemudian reaksi terjadi dalam ruang tertutup. Selanjutnya, ciri keadaan setimbang yaitu laju reaksi ke arah produk harus sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Itu baru disebut keadaan setimbang kalau laju reaksi ke kedua arah sama. Dan selanjutnya di sini ada reaksi terjadi dalam ruang tertutup, artinya tidak ada zat yang di dalam kesetimbangan itu yang bisa keluar dari sistem kesetimbangan. Nah, untuk diskusi kelompok kali ini kita akan memperhatikan atau kita akan membahas tentang siklus oksigen, siklus nitrogen, dan siklus air. Perhatikan ketiga siklus ini terjadi di sekitar kita. Apakah termasuk reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel, atau apakah tidak termasuk reaksi reversibel? Diskusikan dengan teman sebangku apakah tiga siklus tersebut merupakan reaksi kesetimbangan. Jelaskan manfaat dari ketiga siklus tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.